Haleluya, haleluya, shalom blessed people, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah Namaku Masa Laluku, Namanya Masa Depanku. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 32 ayat 27-28. Mari kita baca bersama. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa dalam perikop Nats tersebut terjadi sesaat sebelum Yakub bertemu dengan Esau kakaknya di pasal 33. Dan kita tahu bersama bahwa Yakub ketakutan untuk bertemu dengan Esau di pasal 32 ayat 1-21 itu, gara-gara peristiwa Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung di Kejadian pasal 27. Nah, saudara, setelah Yakub menyeberangkan keluarga dan hartanya di ayat 22 dan 23 itu, ia kemudian tinggal seorang diri ya di tepi Sungai Yabok. Kemudian Yakub bertemu dengan seorang laki-laki yang ditafsirkan itu merupakan manifestasi Tuhan sendiri melalui malaikatnya. Dan malaikat itu kemudian bergumul dengan Yakub sampai fajar menyingsing di ayat yang ke-24. Saudara, pergulatan tersebut begitu sengit, dan Yakub menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang pantang menyerah. Lalu kemudian malaikat Tuhan memukul sendi pangkal paha Yakub hingga terplecok di ayat 25. Namun demikian, dalam keadaan terluka, Yakub tidak mau melepaskan malaikat Tuhan pergi sebelum ia memberkatinya di ayat yang ke-26. Yakub menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan sosok yang ilahi. Itu sebabnya ia berani untuk meminta berkat dari sosok tersebut. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana seorang Yakub menunjukkan ia tidak akan berhenti bergumul sampai yang digumulinya itu terjawab oleh Tuhan. Nah, saudara, disinilah tema kita kemudian dapat dimengerti melalui dialog antara malaikat Tuhan dengan Yakub di ayat yang ke-27 sampai 28 yang menjadi ayat pokok kita tadi. Perhatikan saudara, bertanyalah malaikat Tuhan, siapakah namamu? Saudara, malaikat Tuhan ini bertanya bukan karena ia tidak tahu siapa Yakub, tetapi ia ingin mendengar dari mulut Yakub sendiri tentang namanya. Pertanyaan dia harus dijawab oleh Yakub. Lalu dijawab Yakub. Ketika ditanya siapa namamu, dijawab Yakub. Saudara, Yakub artinya yang umum itu kita tahu bersama adalah penipu. Dan ada juga yang menerjemahkannya penyerobot. Nah, nama pada masa itu saudara bukan hanya sekedar kata saja, namun sebuah nama itu sangat erat hubungannya dengan pribadi yang memiliki nama tersebut. Sebuah nama akan memperlihatkan jati diri dari seseorang. Maka, jika seseorang menyebutkan namanya, berarti ia sedang menyatakan tentang dirinya. Dengan Yakub menyebutkan namanya, maka ia telah menyatakan pribadinya yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Yakub sedang mengakui perbuatannya di masa lalu dengan penyebutan namanya. Perbuatan apa? Waktu ia menyerobot berkat yang akan diberikan Ishak kepada Esau. Ia menipu Ishak bapaknya dengan menyamar sebagai Esau. Jadi saudara, penyebutan nama Yakub dapat dikatakan sebagai pengakuan dosanya kepada Tuhan. Setelah itu saudara, malaikat Tuhan berkata, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Di ayat ke-28 itu. Dengan demikian saudara, Yakub adalah nama yang menunjuk pada masa lalu, dan Israel adalah nama yang menunjuk pada masa depan, di mana Israel bukan hanya tentang seorang pribadi, tetapi Israel akan menjadi satu bangsa di kemudian hari. Jadi bukan hanya tentang Yakub yang berubah nama di hari itu, tetapi itu akan menunjukkan masa depannya yang jauh lebih besar. Haleluya. Nah saudara,
nama Yakub menunjuk pada pribadi yang mendapatkan berkat dengan cara yang salah, yaitu dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan nama Israel artinya pangeran Allah. Ada juga yang menerjemahkannya pejuang Allah. Nah, Israel ini menunjuk pada pribadi yang mendapatkan berkat hanya karena kasih karunia Allah dan dengan cara yang benar, yaitu bergumul dengan Allah. Itu sebabnya Yakub menamakan tempat itu Peniel, yang artinya wajah Allah. Di sana dikatakan Yakub melihat Allah, namun ia hidup. Ayat yang ke-30. Dan kemudian kalau kita lihat ayat 29 sebelumnya, dikatakan sana Yakub bertanya tentang nama malaikat itu, namun ditolak. Nah, saudara, nama Allah ini disembunyikan. Nama YHWH atau Yahweh itu terlalu agung untuk diterjemahkan secara bebas, sehingga tidak dapat dipakai oleh siapapun dengan sia-sia. Nah, saudaraku, ini kemudian pada era keturunan Yakub kemudian, yaitu Musa, dikatakan oleh Allah menjadi salah satu hukum ya dari 10 dasatitah, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, ini saudara, jadi nama Tuhan itu tidak boleh menjadi mantra pada akhirnya. Jadi dengan demikian, ketika Yakub merasa menang, ia tidak boleh nantinya akan menggunakan nama seolah-olah ia berhasil menang melawan Tuhan, lalu kemudian ia bisa gembar-gembor ke sana sini menunjukkan kemenangannya. Tetapi sengaja Tuhan menyembunyikan namanya untuk menunjukkan bahwa Yakub menang bukan karena ia kuat, tetapi ia diberikan, dianugerahkan kemenangan oleh Allah. Bukan Allah itu kalah melawan Yakub dalam bergumul, tetapi Allah memberikan kemenangan kepada Yakub dengan cara melemahkan Yakub, dengan memukul sendi pangkal pahanya. Jadi dengan demikian saudara, Yakub dikatakan sebagai pemenang ketika ia mendapatkan kelemahan secara fisik. Itu sebabnya Yakub mendapat berkat bukan karena kekuatannya, tetapi karena anugerah Allah. Nah, berkat ini sendiri dari bahasa Ibrani itu artinya salah satunya adalah to kneel down. Jadi menekuk lutut. Jadi hanya dengan ditaklukkan oleh Allah, apa yang ditaklukkan? Pribadi lamanya Yakub ditaklukkan dengan diganti dengan pribadi yang baru melalui nama Israel itu, maka di sanalah Yakub menerima anugerah dan berkat yang luar biasa dari Allah. Haleluya. Jadi saudaraku, nama Allah Sang Penyelamat itu baru tersingkap kemudian hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, di dalam Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia, kita yang hari ini hidup di dalam dosa, kita senantiasa membawa segala pergumulan kita hari-hari ini. Saudara, Tuhan tidak ingin kita menghidupi dosa. Kita mungkin tidak dapat menghindari, sengaja tidak sengaja, tetapi ini menjadi satu pergumulan yang harus kita bawa ke hadapan Tuhan, karena secara jujur kita secara daging, melalui kemauan kita, kekuatan kita tidak akan mampu untuk melawan dosa. Tetapi dalam Kristus, kita yang datang untuk mengakui dosa kita, Alkitab berkata, maka kita akan diampuni dan diselamatkan. Kita yang harusnya mati karena dosa, dihidupkan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, Allah yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya saudara. Dan di dalam Kristus, pergumulan hidup kita ini, dalam keseharian kita, ketika kita datang bergumul, maka saya percaya dan saudara harus imani bahwa pasti ada jalan keluar dan kita boleh menerima berkat-Nya. Tuhan ingin kita menjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Ketika kita bergumul dengan dosa, dimenangkan melalui iman kepada Tuhan Yesus yang tersalib, mati dan bangkit itu, maka kita harus percaya bahwa kuasa-Nya juga akan memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang, terus bergumul. Meskipun tidak mudah, tetapi ada kepastian kita akan memperoleh kemenangan karena hidup itu telah dianugerahkan oleh Kristus. Maka kita pasti
bisa untuk melewati lembah kekelaman. Di dalam Kristus Yesus itu, namaku menjadi masa laluku. Nama sekarang ini mungkin berbeda-beda ya. Tidak harus selalu menuju pada pribadi, berbeda dengan zaman dulu. Tetapi ingat, pribadi kita di masa lalu itu buruk dan kelam, berdosa, hidup jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka masa lalu kita itu tidak dipandang lagi oleh Allah. Dan namanya, yaitu Yesus Kristus, penebus kita. Dia yang menjadi masa depan kita di dalam hidup yang kekal. Jadi namaku masa laluku, namanya masa depanku. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, memberkati pekerjaan saudara, memberkati saudara dan keluarga di hari-hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berdoa dan berjuang dalam pergumulan. Tuhan Yesus setia bagi saudara dan saya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kekal dan mulia, kami bersukacita berterima kasih atas anugerah firman-Mu, bahwa kami bukan lagi orang-orang yang sia-sia hidupnya, tetapi dalam Kristus masa lalu kami bukanlah yang menjadi penentu, tetapi sekarang di dalam Kristus yang kami imani hari ini, kami melihat masa depan yang luar biasa. Bapa di sorga, kami berterima kasih, bersyukur karena kami bukanlah pribadi yang tetap akan sama, tetapi dalam Kristus, ketika kami berserah penuh dalam tuntunan firman dan Roh Kudus, kami percaya kami akan terus-menerus diubahkan hari-hari kami. Di dalam Kristus, kami akan selalu melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, kami akan tetap berpegang kepadamu. Sebagaimana Yakub tidak akan melepaskan pegangannya sebelum Tuhan memberkati, kami juga tidak akan berhenti untuk berdoa dan berjuang dalam pergumulan hidup ini sampai berkat Tuhan datang. Kami akan setia menunggu dan tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, Indoa sembahyang kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami siap menghadapi dan menjalani hari ini penuh sukacita dan rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.